Selamat datang di channel Memfakta. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kasus kali ini datang dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Majalengka. Entah setan apa yang telah merasuki si kakek. Ia nekat melubangi ladang cucunya sendiri yang sedang ditinggal ayahnya pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Pada tahun 2016, seorang ibu rumah tangga telah meninggal dunia dan meninggalkan putrinya yang bernama sebut saja Bunga. Ia merupakan warga Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Ia tinggal bersama sang ayah. Kesehariannya ia rajin bersekolah dan senang bermain dengan anak seusianya. Saat itu, ia masih berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Sepeninggalan ibunya, Bunga sering menyendiri, tapi ia tetap ceria walau seringkali ia mengingat ibunya. Saat itu, ayahnya sering keluar rumah untuk bekerja. Bunga pun hanya diam di rumah seperti tiduran dan bermain dengan temannya. Itu pun jika ada temannya yang mendatangi rumah Bunga. Pada suatu saat, sang ayah mendapat pekerjaan di luar daerah, tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, sang ayah menyuruh Bunga untuk tinggal bersama kakeknya, sebut saja YM, yang berusia 60 tahun, agar ia ada yang mengurusinya dan tidak terlantarkan begitu saja. Rumah YM sang kakek masih berada satu desa dengan rumah Bunga. Jadi ayahnya tidak terlalu khawatir dengan kepergiannya ke Sumatera, karena rumah sang kakek masih bisa dijangkau oleh Bunga. Saat itu pun Bunga menuruti apa yang ayahnya katakan. Ia mengemas barang-barangnya untuk keperluan hidup di rumah sang kakek. Setelah ayahnya berpamitan dan pergi ke Sumatera, awalnya Bunga merasa tenang di rumah si kakek, karena setiap hari ia selalu disayang oleh kakek dan neneknya. Namun setelah beberapa hari beradaptasi, Bunga selalu rindu ingin ketemu ayahnya. Lain halnya dengan YM, ia sering menggerutu karena uang yang telah dijanjikan ayah Bunga tak kunjung dikirim. Padahal si kakek ini butuh tambahan uang untuk menghidupi cucunya. Tetapi ia dibiarkan saja. Ia ikhlas menghidupinya. Namun pada akhirnya YM pun terpaksa berhutang, meminjam uang sana-sini ke tetangga agar bisa mencukupi kebutuhan cucunya sehari-hari. Setelah Bunga dan kakek hidup bersama satu rumah, kakek yang setiap hari sering ketemu dengan Bunga setiap selepas pulang sekolah, sore hari hingga malam hari. Ia rupanya menyimpan rasa dan tertarik pada tubuh sang cucu. Hingga pada suatu hari sekitar pukul 12 malam, ketika itu Bunga sedang tidur. Lalu YM yang belum tidur tiba-tiba masuk ke kamar Bunga dengan senyap tanpa suara. Dan ia melihat rok Bunga tersingkap, hingga membuat si YM ini semakin tak berakal dan tidak memikirkan masa depan cucunya. Lantas ia mendekati Bunga dan duduk di kasur Bunga. Lalu ia sentuh Bunga, namun Bunga masih belum terbangun. Lalu YM pun membangunkan Bunga. Bunga pun kaget dan menghindar, lalu bertanya-tanya, "Abah bade naon ka dieu?" Yang artinya, "Kakek mau apa ke sini?" Lantas YM pun menyuruh Bunga, "Jangan bersuara, jangan teriak." YM menyuruh Bunga untuk menurutinya, kalau tidak nanti diusir dari rumah dan tidak diberi uang jajan. Lalu dari ancaman YM, Bunga pun hanya terdiam dan tak bisa melawan. Di saat itu juga YM pun langsung menidurinya. Emang parah nih si kakek-kakek, umur sudah tua juga, kek. Sesudah si YM melakukannya, ia menyuruh Bunga untuk tutup mulut, jangan bilang ke siapa-siapa. Dan YM pun memberikan uang sebesar Rp10.000. Keesokan harinya, korban dan pelaku kembali beraktivitas seperti biasa. Tetapi Bunga masih merasa ketakutan terhadap YM.
sehingga Bunga belum berani menceritakan kejadian yang menimpanya itu kepada siapapun. Hari demi hari telah dilalui. Sebelum dan sesudah melakukan perbuatannya itu, YM tetap perhatian terhadap Bunga, karena agar si nenek tidak merasa curiga dan tidak berpikiran yang enggak-enggak terhadap YM. Kala itu keinginan YM muncul kembali, tidak 1 atau 2 kali. YM ternyata sering melakukan itu terhadap Bunga selama kurang lebih 3,5 tahun. Singkat cerita, selama 3,5 tahun itu, Bunga tetap terdiam dan masih belum menceritakan kelakuan sang kakek. Usut demi usut, si kakek ini adalah kakek tiri Bunga, karena si YM ini adalah suami kedua dari neneknya Bunga. Pada suatu hari, ayah Bunga pulang ke rumah. Raut wajah Bunga yang tadinya banyak tekanan seakan pulih kembali karena kedatangan sang ayah. Selama bertemu kembali dengan ayahnya, Bunga masih belum bisa menceritakannya. Entah kenapa, sepertinya Bunga masih teringat ancaman yang sering diutarakan oleh YM kakeknya. Ayah Bunga ini hanya pulang beberapa hari saja, sehingga ia tak bisa berlama-lama di samping Bunga. Suatu saat, ayah Bunga kembali lagi bekerja keluar kota, dan Bunga pun dititip kembali ke sang kakek. Saat itu YM pun dengan senang hati menerima Bunga kembali. Hingga pada tahun 2019, saat itu usia Bunga sudah menginjak 15 tahun. Dan seperti biasa, YM pun selalu memberi perhatian terhadap Bunga saat berada di rumahnya. Lagi dan lagi, YM melakukan lagi. Kali ini ia melakukannya di tengah sawah saat YM sedang bekerja. Waduh, makin parah lagi nih si kakek. Saat itu Bunga yang sedang ada kegiatan tiba-tiba mencari sang kakek hingga ke sawah, dan ia menemukan YM yang tengah bekerja dan langsung menghampirinya. YM yang saat itu melihat ada Bunga, tanpa basa-basi lagi, ia langsung melakukannya di tengah-tengah sawah itu. Dan setelahnya ia langsung memberikan uang kepada Bunga sebesar Rp50.000. Lantas Bunga kembali melakukan kegiatannya lagi. Dan keesokan harinya, sang ayah pun pulang dari pekerjaannya. Bunga pun kembali lagi bersama ayahnya. Saat itu sang ayah merasa curiga saat melihat tingkah laku Bunga yang sering murung dan sering menyendiri di kamarnya. Karena ayah Bunga penasaran, ia pun menanyakan langsung kepada Bunga, mengapa sering di kamar, apa ada masalah, dan apa yang sebenarnya terjadi. Ceritakanlah pada ayah, ungkap sang ayah. Awalnya Bunga masih takut menjelaskannya, tetapi akhirnya ia berani menceritakan sambil menangis memeluk sang ayah. Ia memberitahu bahwa selama ayahnya pergi, sang kakek telah menodainya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia diancam untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Ayah Bunga pun langsung kaget dan hatinya hancur seketika saat mendengar anaknya telah dinodai. Ia langsung naik pitam dan mencari warga serta Pak RT setempat untuk membantu mengamankan si kakek. Setelah diinterogasi, si kakek pun mengakui perbuatannya itu. Lantas sang ayah dan saudaranya yang lainnya pun tidak terima dengan perlakuan si YM itu, sehingga ayah Bunga langsung melaporkannya ke polisi agar si YM ini dihukum sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan terhadap putrinya itu. Polisi pun akhirnya datang dan mengamankan si YM. Setelah diselidiki di kantor polisi, si YM ini menceritakan dari mulai ia dititipkan cucunya hingga ia melakukan perbuatannya terhadap cucunya tersebut. Pelaku yang saat itu tampak menyesal akhirnya dijerat dengan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana hukumannya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari kejadian ini, kita harus berhati-hati kepada siapapun. Mungkin banyak juga yang sering menitipkan anaknya di saat para orang tua sedang sibuk dengan pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu, yang terpenting kita harus melihat terlebih dahulu sifat dan karakter seseorang sebelum kita menitipkannya.
Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.